robot itu lebih taat sama penciptanya. Siapa? Manusia. Tapi manusia yang punya akal, yang nyiptain robot, bisa taat, bisa maksiat kepada Allah. Betapa malunya ketika bisa menciptakan suatu robot yang selalu nurut dengan program kita, sementara yang menciptakan sendiri selalu tidak nurut kepada Allah SWT. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wal iman wal islam was sihat wal afiyah wa salam wa barakah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-muqa'ad al-muqarrab innaka yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Qul atii'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yahsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Shadaqallahul adzim. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat, sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa. Shadaqallahul adzim. Suratul An'am ayat 51. Sebagai bagian dari kasih sayang Allah kepada kita, Allah memperingatkan, disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan Al-Quran ini, orang-orang yang meyakini bahwa mereka benar-benar akan dihimpun ke hadapan Tuhan mereka di yaumil akhir. Mereka itu orang-orang yang betul-betul mempercayai, yakin, hakul yakin terhadap janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya. Tidak ada bagi mereka pelindungan selain daripada Allah, dan mereka yakin yang hanya dapat menolong mereka dan memberi syafaat kepada mereka tidak ada kecuali Allah SWT sendiri. Juga sehingga mereka dapat meloloskan diri dari siksaannya, mereka yakin bahwa itu adalah karunia Allah semata. Semoga mereka menjadi bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Seperti ayat yang saya bacakan tadi ketika sholat, surat Al-Bayyinah, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadah radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khashiya rabbah. Balasan bagi orang beriman dan beramal soleh dari sisi Tuhan mereka adalah surga yang mengalir sungai di bawahnya, dan Allah ridho tinggal selamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu disebabkan itulah fadilah atau karunia bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi rasa takutnya kepada Allah membuat ia sangat percaya dan bergantung kepada Allah akan keselamatannya di dunia apalagi di akhirat nanti. Jadi mereka meyakini, mereka betul-betul percaya kepada janji-janji Allah. Apa kata Allah? Semoga dengan demikian mereka itu bertakwa. Jadi Allah mengirimkan Rasul adalah memberikan kabar gembira akan surganya dan memberikan peringatan agar mereka yang punya takut kepada Allah ini betul-betul menghindari hal-hal yang tidak diridhoi Allah atau bahkan menghindari hal yang dimurkainya. Mudah-mudahan mereka merasa takut kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
Mereka itulah orang yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang patut kita garis bawahi. Mengapa orang ada yang getol betul tadabbur Quran? Karena dia meyakini sumber kemanfaatan yang paling besar, paling bermanfaat, paling berkah, paling abadi adalah Al-Quran. Jadi mereka apa? Terus kunu rabbaniyina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Mereka istiqomah siang dan malam membaca, mempelajari, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran, sehingga mereka mendapatkan manfaat dari Quran yang dijamin oleh Allah, manfaatnya tiada tandingannya. Fit dunya wal akhirah khalidina fiha abadan abadan. Itulah yang dimaksud salah satu tafsir Al-Muqtasar dari Markas Tafsir Riyadh tentang ayat ini. Dan pada tafsir Al-Madinah Munawwarah, Markas Ta'zim Al-Quran, hai Muhammad, sampaikanlah Al-Quran dan peringatkanlah mereka dengannya, orang yang takut kepada Tuhan mereka, karena mereka lebih mudah menerimanya daripada orang lain. Ya. Jadi Nabi Muhammad disuruh menyampaikan Al-Quran sebanyak 30 juz ini, dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu orang-orang yang punya rasa takut kepada Tuhan mereka, dan mereka lebih mudah menerimanya ya, daripada orang lain. Kenapa? Karena sudah punya rasa takut, punya iman, sehingga keberkahan sudah menjadi dasar kemudahan mereka mempelajari dan menerima Al-Quran, sehingga mereka lebih mudah karena hatinya bercahaya, karena hatinya dibersihkan dari penyakit-penyakit prasangka buruk, penyakit-penyakit iri, ujub, apalagi merasa sudah bisa atas segalanya. Mereka itu beriman kepada Allah dan membenarkan akan hari kiamat. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bihakamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Mengapa mereka kok masih mendustakan hari kiamat? Bukankah Allah hakim sebaik-baiknya? Bala, benar ya Allah, wa anna dzalika, kami terhadap yang demikian itu mempersaksikan kebenarannya. Jadi mereka benar-benar meyakini akan yaumil kiamah. Mereka yakin tidak ada penolong dan pemberi syafaat nanti ketika disidang di yaumil kiamah selain Allah sendiri. Nah, dengan itulah Allah berharap, Allah ingin menjadikan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Wa ma akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Kita tahu bahwa orang yang paling takut kepada Allah itu siapa? Ada ayat yang berbunyi innama yakhshallah min ibadihil ulama'u. Hanyalah orang yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama akhirat. Ulama yang betul-betul memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya dan tidak berselisih dengan ilmunya. Mereka wa'tasimu bihablillah, memegang betul amanah Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak berani bergeming sedikit pun, menyimpang sedikit pun dari tuntunan Allah, yaitu Al-Quran dan hadis, qiyas dan ijma'. Orang-orang ini harus diingatkan dengan maksud agar mereka menjadi orang yang bertakwa tentang hiruk pikuknya dunia, hiruk pikuknya hari kiamat di padang mahsyar nanti, ketika keringat bisa sampai ada yang menutupi kepala, saking takutnya, saking hiruk pikuknya suasana menunggu diadili pada hari itu. Demikian jemaah rahimakumullah, betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa kasihnya Allah kepada kita, agar kita diberi peringatan itu, agar apa? Agar selalu la'allahum yarsyudun, kamu selalu dalam kebenaran, kamu selalu dalam keberuntungan. Jadi kalau kita punya sistem kendali,
Sekarang ada yang namanya auto vehicle, autonomous vehicle, kendaraan tanpa supir. Kenapa mereka bisa tidak nabrak? Karena digait dengan suatu sistem kendali yang mana mereka bisa mencari jalan dan menghindari semua halangan-halangan yang menyebabkan kendaraan tersebut menabrak sesuatu. Kalau manusia aja bisa membimbing mobil, pesawat, kereta api dengan sistem kendali seperti itu, Allah juga bisa. Masalahnya kalau robot tidak diberi otonomi, tidak diberikan kekuatan melakukan itu sendiri. Kalau kita diberi kekuatan, apa kekuatannya? Nurut apa enggak nurut. Kalau robot pasti nurutnya. Jadi kadang-kadang kita berpikir robot itu lebih taat sama penciptanya. Siapa? Manusia. Tapi manusia yang punya akal, yang nyiptain robot, bisa taat, bisa maksiat kepada Allah. Betapa malunya ketika bisa menciptakan suatu robot yang selalu nurut dengan program kita, sementara yang menciptakan sendiri selalu tidak nurut kepada Allah SWT. Berarti apa? Ilmunya di bidang robotik, ilmunya di bidang kendali, ilmunya di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak mengarahkan sama sekali kepada kemanfaatannya dia sebagai hamba Allah yang punya Al-Quran, punya hadis, tapi tidak bisa memanfaatkan. Jamaah yang demikian, ini adalah bagian pembelajaran yang amat luar biasa bagi orang-orang yang mau berpikir, la'allakum tattaqun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, agar mereka itu berpikir, mereka betul-betul mengkaji bagaimana perkembangan teknologi ini menjadi suatu analogi. Kita pun dikontrol oleh Allah, tapi Allah kasih otonomi. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, beda dengan paksaan dalam sistem kendali. Sistem kendali pasti nurutnya. Tapi Allah walaupun ngasih kendali, Allah bilang la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Mau ikut mau nggak ikut terserah. Ya, karena udah jelas mana yang buruk, mana yang baik. Dikasih perangkat logika, dikasih perangkat hati, dikasih perangkat ilmu dan sarana untuk manusia memutuskan memilih yang terbaik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengilhamkan, memberi petunjuk tentang hal yang takwa dengan yang fujur, yang buruk-buruk. Barang siapa memilih kebaikan, sungguh beruntung dia, dan barang siapa memilih keburukan, maka dia itulah orang yang merugi. Jamaah rahimakumullah, kita tidak mau kalah sama robot, karena robot cuma ciptaan manusia, sedangkan kita ciptaan Allah, khalifah di muka bumi. Sepandai apapun robot, tidak pernah menerima amanah sebagai khalifah. Kalau kita menghargai perkembangan teknologi atau iptek adalah karunia Allah, maka tarik pengetahuan kita tentang itu untuk menarik diri kita, gimana seyogyanya kita itu kepada Allah. Jangan hanya berhenti di kagum teknologi Industrial Revolution 4.0. Kita sendiri bagaimana? Di mana-mana seminar tentang frontier teknologi, iptek, bisa begini, bisa begitu. Dirinya sendiri tidak pernah dipugar, tidak pernah dioptimasi untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah SWT. Apa artinya? Ilmu dunianya tidak manfaat bagi akhiratnya. Semoga kita terhindar dari ilmu yang demikian, tapi malah rugi pada ilmu untuk kehidupan yang kekal. Ya Allah, Rabbana zidna ilma, farzuqna fahma, Allahumma ftah lana hikmatak, wansur alaina rahmatak min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.